Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena kemurahan-Mu kami boleh berhimpun, beribadah memuliakan nama Engkau. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, tenangkan hati pikiran kami. Berkati kami melalui firman pada pagi ini. Kami serahkan hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya, Tuhan memakainya. Kami serahkan diri kami. Engkau kiranya memberkati kami melalui firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini karena kemurahan Tuhan dapat beribadah bersama dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini saya mengajak kita merenungkan pergunakanlah waktu yang ada, ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Didasarkan pada kitab kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, ya. Efesus 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya baca satu ayat tambahan, Mazmur 19 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman, serta melakukannya. Saudara sekalian, tidak terasa tahun baru ini kita sudah lewati dan memasuki hari ke-9. Cepat sekali ya. Saya melihat aksesoris Natal masih ada, tapi Natalnya sudah berlalu. Betul ya? Di mana yang tanggal 25 Desember? Di mana bulan Desember sudah terbang, raib. Bisakah kita minta lagi, oh Tuhan, kembalikanlah Natal 2021. Bisa? Tidak bisa, betul kan? Misalnya kita punya uang 1 triliun. Saya mau bayar 1 triliun supaya kembali Natal tahun 2021. Bisa? Enggak bisa. Waktu yang sudah berlalu tidak pernah kembali. Nah, karena itu kita perlu merenungkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Supaya kita bijaksana, Musa katakan. Rasul Paulus katakan bijaksana dalam arti apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, Tuhan memberi kita kesempatan untuk beriman, percaya kepada Yesus, bertobat kepada Dia, ya bertobatlah. Percayalah kepada Yesus. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kesempatan melayani, jangan jual mahal. Maaf ya Pak Pendeta, saya masih sibuk. Ini masa pandemi. Ekonomi susah. Maka saya harus konsentrasi pada pekerjaan saya. Nanti kalau sudah sukses, baru saya melayani. Oh, hati-hati. Iya kalau Tuhan masih memberi kesempatan. Nah, kalau virus Omikron mencium kita, ya, lalu Tuhan katakan, berakhirlah hidupmu. Ada lagi kesempatan untuk percaya, bertobat? Tidak ada. Adakah kesempatan lagi untuk melayani? Tidak ada. Saya sering melihat jemaat yang kalau sudah di ICU atau di rumah sakit dalam keadaan parah, aduh sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, jangankan melayani, beribadah saja sudah tidak bisa. Kadang-kadang makan pun sudah susah, bernafas pun sudah susah, harus dibantu alat pernafasan. Ya, nah karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memikirkan, merenungkan hidup kita hari ini di hadapan Tuhan, supaya kita mempergunakan waktu yang ada.
bijaksana. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pergunakanlah waktu yang ada. Pertama-tama kita belajar mengenai apakah sih waktu itu. Nah, ini Efesus ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, apakah waktu itu? Waktu itu cuma WAKTU, waktu 5 huruf. Saya tanya, apa waktu itu? Ada yang bilang, oh arloji saya, oh kalender saya, oh jam di handphone saya. Saya tanya sekarang, seandainya arloji kita tidak ada, kalender di dunia ini tidak ada semua, handphone kita tidak ada, dia punya jam, semuanya hilang, waktu itu ada enggak? Coba nanti ya di rumah arlojinya dimatikan. Waktunya tetap ada enggak? Ada waktunya. Kalendernya dicopot dari dinding, tanggalan. Waktu ada enggak? Ada. Ya. Nah, apakah waktu itu? Oh, kalau begitu waktu itu matahari terbit atau bulan terbit nampak pada waktu malam hari, itu waktu. Saya tanya sekarang, kalau matahari enggak ada, bulan enggak ada, waktu itu ada enggak? Ada. Mataharinya enggak terbit, ya tetap aja waktunya ada kan? Kita diem aja, enggak ada matahari terbit, enggak ada bulan yang nampak malam hari, kita diem saja. Tambah muda atau tambah tua? Ya tambah tua, betul kan? Mataharinya enggak ada, bulannya enggak ada, tapi kita tambah tua. Berarti kan ada waktu ya. Misalnya kita beli makanan, ya kan? Mie goreng gitu. Enggak ada matahari, tidak ada bulan. Mie-nya ditaruh gitu aja, busuk enggak? Ya busuk, berarti ada waktu kan? Nah, karena itu waktu sesuatu yang misterius. Maka seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, dia bilang begini, jika tidak ada orang yang menanyakan kepada saya tahu apa itu waktu. Tetapi jika saya ingin menjelaskan apa itu waktu kepada orang yang bertanya kepada saya tidak mampu menjelaskannya. Wah, ini bapak gereja Agustinus ini orang yang terkenal, sangat pintar, cerdas. Tapi dia bilang apa? Kalau orang tidak tanya saya waktu, saya tahu. Tapi kalau orang tanya saya, apa itu waktu? Saya enggak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita enggak mengerti apa arti waktu. Tapi itu waktu itu ada. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan penciptaan itu sudah ada waktu. Maka kita sadar ada zaman dulu, tempo dulu, ada zaman sekarang, ada zaman yang akan datang. Ya, kita sadar ada waktu. Tapi kita tidak mengerti waktu itu bagaimana sih? Ya, wujudnya bagaimana, rupanya bagaimana, pengertian kita tidak mengerti. Tapi kita tahu ada waktu. Nah, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita waktu yang jelimet-jelimet. Nanti kita belajar apa yang dimaksud Alkitab dengan waktu. Ya, tapi sebelum kita belajar dari ajaran Alkitab, kita mau melihat bagaimana waktu menurut dunia. Menurut ajaran di luar Alkitab, bagaimana waktu itu? Yang pertama, waktu itu dianggap melingkar. Bahasa Jawanya itu cyclical. Bahasa Inggrisnya cyclical. Melingkar. Maksudnya apa? Sekarang kita hidup, lama-lama tambah tua, meninggal dunia. Nanti lahir kembali. Kalau jadi orang baik, orang yang takut Tuhan, nanti lahir kembali, mungkin jadi bupati. Lebih baik lagi jadi gubernur. Sangat baik jadi presiden. Tapi kalau jahat, jadi orang yang sengsara. Mungkin menjadi apa? Menjadi hewan tertentu.
Nanti sudah mati, hidup lagi. Nah, ini ajaran yang melihat waktu itu melingkar. Apakah betul? Tidak. Alkitab katakan waktu itu garis lurus, linier. Waktu itu terus berjalan, tidak bisa kembali. Berjalan, tidak bisa mundur. Terus ke depan. Kitab Ibrani katakan, manusia hidup satu kali. Setelah itu datang penghakiman. Satu kali. Bukan dua kali. Lalu ajaran itu salah karena apa? Saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah ingat enggak? Oh dulu saya 1000 tahun lalu pernah loh di dunia ini jadi raja di Kalimantan. Ada? Ada yang pernah ingat? Dulu 2000 tahun lalu saya pernah di dunia ini jadi hewan, ya, jadi ular di dunia ini. Pernah ingat? Enggak ada kan? Itu membuktikan ajaran waktu bentuk melingkar, bisa hidup kembali, itu tidak ada. Jelas ya? Nah, ilmu pengetahuan yang kedua ya, yang tadi waktu melingkar. Yang kedua, pandangan di luar Alkitab itu dari ilmu pengetahuan, waktu itu bisa kita lawan. Kita bisa bergerak mundur ke belakang. Dulu pernah saya lihat film, ya, ada mesin waktu. Wah, mau kembali ke abad pertengahan, ya, mau kembali ke tahun 1500. Dipencet, tuk 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 tuk, kembali jadi tahun 1500. Bajunya berubah, suasananya berubah. Wah, lalu mereka hidup di sana, mereka ubah yang dulunya tidak baik jadi baik. Kalau kita perkirakan sekarang misalnya ada mesin waktu, ya, kita pencet, kembali zamannya Presiden pertama Soekarno. Wah, sakit beliau, waduh ditolong aja pakai pengobatan yang canggih, sembuh. Lalu kita kembali lagi 2022. Nah itu ada di dalam film berdasarkan apa? Teori ilmu pengetahuan. Nah, apakah bisa hal itu? Tidak bisa. Ya, itu cuma perhitungan matematika. Tapi tidak bisa dikenakan untuk waktu sesungguhnya. Ya, misalnya kita bergerak dari Surabaya ke Malang 80 km. Wah, saya ulang. Kembali lagi Surabaya. Ulang lagi, wah bisa kembali melawan waktu. Nah saya tanya, waktu kita kembali dari Malang balik ke Surabaya, mulai lagi berangkat, waktunya sama enggak? Beda sudah ya, mungkin berangkatnya pagi, sampai di sana 2 jam misalnya, balik lagi 2 jam. Sudah beda waktunya, sudah siang kan, sudah agak siang, beda. Nah, jadi ajaran di luar Alkitab itu tidak benar. Sekarang kita akan belajar bagaimana ajaran Alkitab mengenai waktu. Ya. Nah, ini yang penting. Kita akan belajar bagaimana ajaran Alkitab mengenai waktu. Ya. Tolong slide-nya dimajukan. Nah, di dalam Alkitab diajarkan waktu itu ada 3 istilah yang penting, ya. 3 istilah yang penting mengenai waktu. Yang pertama itu adalah aion, waktu yang panjang sekali. Yang kedua, waktu itu kronos, ada periode waktunya. Ya. Yang ketiga itu adalah kairos, titik waktu, ada kesempatan di dalamnya. Nah, kita akan melihat yang pertama seperti di slide. Aion, waktu yang panjang. Nah, waktu yang panjang ini miliknya siapa? Allah. Ya. Jadi istilah aion yang pertama itu
menunjuk waktu ke belakang yang sangat jauh sampai redup-redup kelihatan Bapak Ibu sekalian yang sudah usia 60, 70 tahun, mungkin ada yang 80 tahun. Kalau ingat peristiwa 50 tahun yang lalu, aduh sudah samar-samar, betul ya? Lihat ke depan, aduh masih panjang. Nah ini yang namanya aion. Waktu yang panjang. Ya. Nah, Musa ketika mengatakan, "Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun-temurun, sebelum gunung, sebelum langit, sebelum segala sesuatu dijadikan, Engkau adalah Allah." Ini dia kenakan, Allah, Engkau di luar waktu. Engkau dari kekal sampai kekal, Engkau yang bertahan selama-lamanya. Tidak ada yang bertahan seperti Engkau. Lalu Musa katakan, hidup kami seperti mimpi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah mimpi enggak? Ada orang enggak pernah mimpi, saya heran. Ya, saya suka mimpi. Nah kalau kita mimpi, aduh dapat berkat, ada di tempat yang indah, makanannya enak. Bangun. Loh cuma mimpi, eman. Betul ya? Tapi kalau misalnya ada mimpi juga dikejar-kejar penjahat. Lari-lari, penjahatnya terus kejar. Lari-lari, penjahatnya terus. Hanya bangun. Aduh syukur cuma mimpi. Betul kan? Nah saya tanya, mimpi itu berapa lama sih? Ternyata mimpi itu cuma beberapa menit. Paling lama mimpi itu cuma 30 menit. Cepat ya. Kita tidur 6 jam. 7 jam. Mimpinya cuma 30 menit. Paling lama itu bisa cuma beberapa menit. Nah, Musa katakan, hidup kita ini singkat. Hidup kita ini cepat berlalu seperti mimpi. Dulu masih remaja, ganteng, masih pemuda, cantik. Sekarang kok sudah tua ya. Mau kembali lagi ke remaja, mau jadi anak pemuda, bisa? Enggak bisa. Ke bengkel kecantikan juga enggak bisa. Tolong format semuanya jadi pemuda, enggak bisa kan? Waktu kita itu singkat cepat berlalu. Ayub katakan seperti hembusan nafas. Ayub 7 ayat 7. Kalau kita bernafas, lari gak bisa tahan lama, hembus lagi. Yaitu hidup saudara dan saya. Ayub katakan hidup kita itu lebih cepat dari torak. Ya, alat yang berputar untuk apa? Pemintal. Lebih cepat Ayub katakan. Ya mungkin untuk anak remaja, waktu ini kok terasa lama ya, kok enggak lulus ya dari sekolah. Untuk pemuda kok enggak lulus ya dari kuliah. Kok enggak dapat jodoh ya, rasanya waktunya lama. Kalau orang tua sudah 50, sudah 60 tahun. Loh kok cepet ya, dulu anak saya masih kecil, sekarang sudah punya cucu saya. Ya toh, kita melihat ke belakang, kok cepet. Nah inilah yang di Alkitab katakan. Hidup ini singkat. Hidup ini cepat berlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hidup ini begitu singkat cepat berlalu. Natal berlalu. 2020 awal pandemi sudah berlalu. Tidak terasa pandemi sudah 2 tahun. Dan sekarang kita masuk tahun ketiga. Begitu cepat, singkat berlalu. Kemarin saya pimpin upacara pemakaman mantan majelis. Aduh, kaget semuanya. Kok sudah dipanggil Tuhan? Ini hidup kita. Singkat cepat berlalu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini singkat cepat berlalu. Mari kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Amin. Tidak boleh orang Kristen cuma sekedar datang ke gereja. Haleluya, nyanyi puji Tuhan. Pulang ke rumah haleluya, maki-maki suami, maki-maki istri, maki-maki anak. Gak boleh. Harus bertobat.
Tidak boleh orang Kristen cuma datang ke gereja. Oh, senang ke gereja, musiknya menghibur, semuanya enak, memuji Tuhan. Tetapi begitu di pekerjaan, menipu, bohong, suka nyikut teman, suka memfitnah. Jika ada kita yang begitu, bertobatlah. Bertobat, percaya Yesus. Karena apa? Waktu ini singkat, waktu ini cepat berlalu, kita jangan main-main. Kita akan terus didorong untuk menghadap Tuhan. Kita didorong untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau belum bertobat, bertobat. Jika ada dosa yang disenangi, bertobat, berhenti. Jika belum serius, sungguh-sungguh terima Yesus, percaya kepada Dia, percayalah kepada Yesus agar hidupmu diselamatkan. Yang kedua, kita melihat waktu itu mengontrol kita. Ini di dalam bahasa Yunani dipakai istilah kronos. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama kadang-kadang dipakai istilah yang lain, ya. Itu itu menunjukkan apa? Periode waktu. Itu namanya kronos. Jadi ini waktu seperti garis lurus, ada ke belakang, ada ke depan. Jadi satu penggal waktu. Satu penggal waktu ini untuk hidup seseorang. Kalau kita ke pemakaman, ada orang hidupnya satu penggal 80 tahun. Ada lagi satu penggal 63 tahun. Ada lagi satu penggal cuma 20 tahun. Itu namanya kronos, periode waktu. Ya. Jadi periode waktu ini adalah periode waktu yang terbatas. Ada masanya, ada waktunya. Nah, Alkitab mengatakan di dalam waktu yang terbatas ini Allah itu bertindak di dalam sejarah Israel. Allah bertindak untuk membangun umat Israel. Allah bertindak memilih mengangkat Daud menjadi raja. Allah bertindak untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang percaya. Ada kronos, ada periode waktu. Demikian juga waktu Yesus datang, ada periode waktu dia di dunia ini. Berapa tahun? 33 tahun. Ya, kurang lebih 33 tahun. Ada periode waktu Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Ini namanya kronos. Jadi dalam perjanjian baru itu seperti aliran sungai. Aliran sungai itu ada penggalannya. Dari sinilah istilah kronologi. Bagaimana urutan waktunya. Bagaimana peristiwa yang terjadi. Nah, ini kronos. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari kronos ini? Dari istilah ini kita belajar. Orang Yunani, orang Romawi, mereka itu susah. Mengapa waktu kami tidak bisa panjang? Mengapa kami dibelenggu oleh kronos, oleh periode waktu? Kami mau melawan periode waktu. Kami mau melawan untuk dia lebih panjang. Tidak bisa. Karena itu orang Yunani itu sangat peka. Waktu ini sungguh-sungguh satu tiran, satu diktator yang menguasai kita. Kita tidak bisa lawan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah hidup ini yang penting panjangnya atau mutunya? Mutunya. Kalau bisa panjang, bermutu, wah puji Tuhan. Tapi kalau panjang, semuanya untuk kejahatan. Baik enggak? Enggak baik. Umurnya 80 tahun, 100 tahun. Mungkin seperti Herodes Agung itu ya. Tapi hidupnya apa? Membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh saudaranya. Berguna enggak hidupnya? Enggak guna. Ya. Karena itu Tuhan Yesus katakan, selama siang akan datang malam.
Tidak lagi orang bisa bekerja. Maksudnya apa? Tuhan Yesus di dunia melayani cuma 3 tahun, 3 tahun setengah. Enggak apa-apa. Tapi dia selesaikan apa yang Tuhan Allah Bapa tugaskan kepada dia. Selesai. Mati, bangkit. Selesai. Nama Allah dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar apa dari sini? Mari mengisi waktu kita dengan bermutu. Ya. Jangan minta cuma Tuhan beri saya umur panjang. Tapi umur panjang untuk apa? Bisa jalan-jalan di mall, bisa makan enak, bisa wisata kuliner, bisa wisata kemana-mana. Ya enggak ada gunanya. Tapi minta apa? Tuhan beri saya kesehatan, umur panjang supaya apa? Saya bisa cinta Engkau, bisa belajar firman-Mu, bisa memberitakan Injil, bisa melayani orang lain, bisa melayani bersama saudara seiman. Nah, itu baru bermutu. Ada seorang raja Persia. Dia bilang, hidup saya bagi 4 bagian. 1, pergi jalan-jalan bepergian. Yang kedua baru urus soal negara. Yang ketiga baru saya untuk persahabatan. Terakhir untuk Tuhan Allah. Waktu periode pertama berakhir jalan-jalan, meninggal orangnya, habis. Gak bisa lagi. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam periode waktu kita ini, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Ya, yang suka berbuat dosa, tinggalkan dosa. Periode waktu kita singkat, ayo pakai yang baik. Pakai untuk ibadah, pakai untuk berdoa, pakai untuk baca Alkitab, pakai untuk taat pada Tuhan, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terakhir, kita akan belajar apa arti waktu menurut Alkitab. Nah, ini ada kesempatan di dalam waktu. Dipakai istilah kairos. Kairos ini berarti titik waktu. Artinya apa? Di dalam waktu yang panjang, di dalam periode waktu ada kesempatan-kesempatan di dalamnya. Ya. Ini kalau krisis berarti waktu untuk apa? Bertindak. Ada yang sakit, cepat bawa rumah sakit. Ada situasi yang berat, bersandar pada Tuhan supaya Tuhan memberi pertolongan. Nah, yang positif itu ada kesempatan kita mesti pakai, kita mesti raih. Begitu kesempatan berlalu, maka kita tidak bisa meraihnya kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pepatah Tiongkok mengatakan, itu dewa waktu katanya. Kita tidak percaya dewa-dewi ya. Dia ada jambul di depan. Kalau dia lewat, tup, jambulnya mesti tangkap. Tup. Begitu lewat, jambulnya tidak bisa ditangkap lagi. Nah, kalau orang Yunani beda. Dewa waktu katanya kepalanya botak di belakang. Kalau lewat, tup, cepat tangkap dari depan. Kalau dia lewat, tangkap, botaknya yang ditangkap. Enggak bisa. Ya. Jadi inilah hidup kita, di dalam waktu ada kesempatan. Ayo kita manfaatkan waktu. Kalau Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita kekuatan. Jika engkau diberkati bisnismu, ada uang, pakailah waktu melayani Tuhan. Ada waktunya kita sudah tidak bisa lagi. Mau datang ke gereja, aduh sudah tidak bisa jalan. Mau beribadah, pendengarannya, kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Nah, selama Tuhan memberi kita waktu, kesempatan, pergunakanlah. Kalau Tuhan beri kita kesempatan melayani, melayanilah di bidang musik, di bidang pimpin liturgi, kebaktian, paduan suara, multimedia, perkunjungan, memberitakan Injil. Ada kesempatan, pergunakan. Ada waktunya kalau sudah berakhir. Kita nangis, kita mau beli, tidak bisa lagi. Itu seperti siapa? Esau.
Sudah jual hak kesulungan, mau ambil kembali, tidak bisa. Sama seperti siapa? Yudas Iskariot jual Tuhan Yesus. Dia pikir dia cuan, untung, setelah itu nyesel, tidak bisa lagi berubah. Nah, selama kesempatan ada, yang belum bertobat, bertobatlah. Yang belum sungguh percaya Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi orang Kristen santai-santai, main-main, serius, sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Dia. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu berkuasa berbicara di hati kami, menuntun hidup kami. Kami mohon Allah Roh Kudus senantiasa memberi kami hati yang lembut, hati yang terbuka. Bimbing kami ya Roh Kudus dengan firman Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jika ada yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus, Engkau yang memanggil, supaya memperoleh keselamatan. Di antara kami yang sudah beriman pada Tuhan Yesus, ada yang santai ria dengan dunia dan dosa. Ya Tuhan, tegur bimbing kami untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau. Yang bermalas-malasan mentaati Tuhan, melayani Tuhan, bimbing kami untuk sungguh taat dan melayani Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan gembala sidang. Berkati untuk semua para pelayan gereja. Berkati jemaat Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.